Halo, selamat datang di channel YouTube Kuli Sinema ya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan dimudahkan apapun yang sedang kalian kerjakan ya. Nah akhirnya nih Mimin mampu beli headset buat mikrofon. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Huda Hafiz. Film ini disutradarai oleh Faruk Habir dan diperankan oleh Vidit Jamwal, Sivalika, dan aktor keren lainnya. Yuk biar gak kelamaan, kita gas aja. Di suatu tempat bernama Lucknow, ibu kota negara bagian Uttar Pradesh, India, tepatnya di tahun 2007, Samir dan orang tuanya datang untuk melamar seorang gadis bernama Nargis. Samir adalah seorang ahli di bidang komputer. Samir adalah seorang software engineer yang bertugas untuk mengawasi, memecahkan masalah, menjalankan diagnostik yang berjalan di komputer agar berfungsi dengan baik. Nah, tak lama keluarlah Nargis. Terlihat mereka berdua telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Setelah itu, ibu Samir menyuruh mereka berdua untuk pergi dulu karena para orang tua akan membicarakan soal pernikahan. Nah, setelah mereka berpisah, Samir bertanya kepada Nargis, apakah Nargis setuju dengan perjodohan ini? Nargis hanya tersenyum dan dari sini kita bisa mengetahui kalau Nargis juga setuju untuk menikah dengan Samir. Hari demi hari berlalu, kedekatan Samir dan Nargis semakin terlihat. Hingga tiba saatnya Samir melamar Nargis di depan kawan-kawan kerjanya. Nah, singkat cerita, pernikahan pun berlangsung. Mereka berdua mengelilingi api suci sesuai dengan adat budaya agama Hindu di India. Dan ya, ritual malam pertama pun terjadi. Nah, mohon untuk jangan iri ya kawan-kawan, ini khusus untuk yang sudah halal saja ya. Tepat di bulan Januari 2008, India mengalami krisis ekonomi yang besar, sehingga mengakibatkan banyak pengusaha gulung tikar atau bahkan di PHK. Samir juga tak luput dari bencana ini. Perusahaan yang menjalin kerjasama dengannya secara sepihak memutuskan kontrak kerjasama mereka. Nah, mau tidak mau, akhirnya Samir terpaksa menutup tokonya. Di sisi lain, Nargis juga terlihat menangis sehabis turun dari angkutan umum. Samir yang bingung lantas bertanya apa yang terjadi. Nargis menjelaskan kalau dirinya baru saja di PHK dari perusahaan tempat ia bekerja. Sontak Samir menenangkan Nargis dengan berkata kalau kejadian ini terjadi di seluruh dunia dan ini bukan salahnya Nargis. 3 bulan telah berlalu. Terlihat Samir dan Nargis tengah berada di tempat penyedia lowongan pekerjaan. Setelah mereka berdua mengisi semua data, Pak Nadim berkata kalau mereka akan segera mendapatkan pekerjaan, tepatnya di daerah bernama Noman, Arab Saudi. Nah, sebenarnya Samir menginginkan Nargis untuk bekerja di sini saja dan tinggal bersama orang tuanya. Tapi Nargis menolak karena ia tidak bisa jauh dari Samir. Samir lalu berkata kalau ia akan pergi duluan ke sana untuk mengecek segala sesuatunya. Setelah aman, Nargis bisa menyusul. Beberapa hari kemudian, Pak Nadim datang ke rumah Samir dan memberitahukan kalau Nargis sudah diterima bekerja dan ia harus berangkat esok hari. Nargis lalu bertanya, bagaimana dengan lamaran Samir? Pak Nadim dengan santai berkata kalau lamaran Samir akan diterima dalam beberapa hari. Samir sontak terkejut mendengar perkataannya Pak Nadim. Samir mengira ia dan Nargis akan pergi bersama-sama. Samir terlihat sangat khawatir ya. Pasalnya Nargis tidak pernah keluar dari Lucknow sendirian. Pak Nadim lalu menjelaskan, Samir dan Nargis telah melamar di perusahaan yang berbeda. Siapapun yang lamarannya diterima terlebih dahulu, maka dia harus pergi. Jika tidak pergi sekarang, maka kami harus mencari pekerjaan lain untuk Nargis. Dan itu bisa memakan waktu 1 bulan lebih. Pak Nadim juga memberitahukan kalau Nargis tidak akan pergi sendirian. Ia akan pergi bersama beberapa gadis yang lain. Karena tidak ada pilihan lagi, akhirnya Samir menyetujui keberangkatan Nargis. Singkat cerita, mereka telah tiba di bandara udara. Nargis lalu berpamitan dengan Samir. Samir mengingatkan Nargis untuk menelponnya ketika sudah sampai di sana.
Keesokan harinya, di saat Samir sedang menyiram bunga, ada telepon masuk dari Nargis. Dengan terisak-isak, Nargis berkata kalau ia ingin pulang karena ini bukan tempat di mana ia melamar pekerjaan. Nargis juga berkata kalau ia diperlakukan dengan buruk. Nah, tiba-tiba terdengar suara pria yang membentak Nargis dan seketika telepon itu pun ditutup. Samir yang panik langsung mencoba untuk menghubungi kembali nomor itu, tapi nomor itu sudah tidak aktif lagi. Seketika ia pergi untuk bertemu dengan Pak Nadim. Dengan emosi Samir bertanya kemana Pak Nadim membawa Nargis. Nah, dengan terbata-bata Pak Nadim menjelaskan kalau Nargis dan wanita yang lain tidak berada di titik penjemputan yang seharusnya. Karena saat agen Pak Nadim yang ada di Noman menjemput mereka di bandara, mereka tidak ada di sana. Dengan emosi, Samir langsung menyuruh Pak Nadim untuk menyiapkan visa dan tiket pesawat menuju Noman. Kalau tidak, Samir akan membakar Pak Nadim dan tokonya hingga menjadi abu. Samir juga meminta nama, alamat, dan nomor telepon agennya Pak Nadim yang ada di Noman. Singkat cerita, Samir telah berada di Noman. Setelah selesai mengurus administrasi, ia langsung keluar dan memanggil taksi. Supir taksi itu bernama Usman. Di dalam, Samir meminta Usman untuk mengantarkannya membeli kartu SIM baru agar bisa dipakai berkomunikasi. Setelah sampai, Samir lantas menukarkan uang untuk membeli kartu SIM baru. Nah, setelah terpasang, Samir langsung menghubungi nomor yang sudah diberikan oleh Pak Nadim. Ternyata nomor itu tidak aktif. Dari semua nomor yang diberikan Pak Nadim, tak ada satupun yang berfungsi. Samir lalu menyuruh Usman untuk mengantarkannya ke alamat yang diberikan oleh Pak Nadim itu. Usman berkata alamat itu salah. Alamat di Noman harusnya sesuai dengan kode area 26. Tetapi alamat yang diberikan Samir kode areanya 27. Menyadari dirinya telah ditipu, Samir lantas menuju kantor polisi. Samir lalu memohon untuk dibuatkan pengumuman orang hilang kepada polisi itu. Tapi polisi itu berkata, untuk mengajukan laporan orang asing yang hilang, Samir harus mendapatkan verifikasi dari Kedutaan Besar India. Nah, setelah itu Pak Polisi menyuruh Samir untuk pergi. Singkat cerita, Samir telah sampai di Kedutaan Besar India yang ada di Noman. Tak lama masuklah Samir. Samir lalu menjelaskan masalahnya kepada Ibu Sonia. Mendengar masalah serius yang dialami oleh Samir, Ibu Sonia berkata kalau ia tidak bisa membantunya. Hanya wakil Dewan Jenderal yang bernama Pak Misra yang bisa menangani masalah seperti ini. Sayangnya Pak Misra sekarang ada di luar kota dan akan kembali lagi esok lusa. Samir lalu memohon kepada Ibu Sonia untuk mempercepat proses verifikasi masalahnya agar ia bisa melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Samir takut kalau ia harus menunggu 2 hari lagi, semua akan terlambat. Karena kasihan, Ibu Sonia lalu membantu Samir dengan cara mengirimkan email pada asisten pribadi Pak Misra dan memintanya untuk segera membantu. Sebelum pergi, Samir meminta nomor telepon Ibu Sonia. Ibu Sonia lalu memberikan nomor teleponnya. Samir lalu kembali menemui Usman dan menceritakan apa yang terjadi di Kedutaan Besar India tadi siang. Ketika Usman sedang menerima telepon dari istrinya, Samir langsung mengambil ponselnya dan bertanya, nomor penyedia seluler mana ini? Usman menjawab, Nomantel. Sama seperti yang aku pakai sekarang. Samir lalu bertanya, apakah kantor mereka ada di sini? Usman menjawab kalau mereka memiliki cabang di sini dan lokasinya juga tidak terlalu jauh. Mendengar perkataan Usman, Samir berencana untuk pergi ke sana esok hari dan mencari informasi siapa pemilik nomor telepon yang dipakai oleh Nargis saat menelponnya waktu itu di rumah. Pagi pun tiba. Terlihat Samir sudah berada di kantor provider kartu itu. Ia langsung menjumpai pegawai yang ada di sana dan berkata kalau telepon bosnya tidak berfungsi. Mungkin karena jalurnya terputus atau ada tagihan telepon yang belum dibayar. Kalau memang ada tagihan telepon, maka aku akan membayarnya sekarang, kata Samir. Pegawai itu lalu meminta nomor teleponnya bosnya Samir. Samir lalu memberikan nomor telepon pria yang digunakan Nargis saat menghubunginya waktu itu. Setelah dicek, ternyata nama dari pemilik nomor itu adalah Parviz Al-Sirazi. Samir langsung menuliskan nama itu di bukunya. Nah, pegawai itu sempat menaruh curiga kepada Samir. Pasalnya, alamat penagihan ada di daerah Baitus Saif. Tetapi kenapa Samir malah jauh-jauh ke sini? Kenapa tidak bayar tagihannya di sana saja?
Samir menjawab kalau ia hanya mau mengkonfirmasi alamat tagihannya saja. Sebab jika alamat tagihannya di rumah, tapi tagihannya malah dikirim ke kantor, maka tagihan itu pasti belum dibayar. Pegawai itu lalu berkata, alamat pengiriman tagihan telepon itu ada di daerah Koloni 6, nomor 24, Kota Jibiria, Baitu Safe. Setelah mendapatkan informasi itu, Samir langsung pergi menuju Baitu Safe. Tak lupa, ia juga menghubungi Ibu Sonia dan memberitahukan kalau ia sudah tahu nama dan alamat pria yang nomor teleponnya digunakan Nargis untuk menghubunginya waktu itu. Singkat cerita, sampailah Samir di alamat tersebut. Ketika pintu dibuka, Samir bertanya apakah benar ini rumahnya Parviz Al-Shirazi. Pria itu lalu berkata kalau Samir sudah salah alamat. Ia baru pindah ke rumah ini seminggu yang lalu. Pemilik asli rumah ini ada di seberang jalan, tapi namanya Said, bukan Parviz. Seketika Samir berbalik dan pergi ke rumah yang ditunjuk oleh pria tadi. Setelah dibukakan pintu, Samir langsung bertanya tentang keberadaan Parviz. Pria itu berkata, Parviz memang menyewa rumah itu, tapi ia sudah mengosongkan tempat itu 6 hari yang lalu. Kemudian ia pergi. Dengan raut wajah yang kecewa, akhirnya Samir pergi meninggalkan pria itu. Samir lalu pergi ke rumahnya Usman. Nah, melihat penderitaan yang dialami Samir, Usman lalu berkata, ia memiliki seorang kawan dan ia akan menyuruh kawannya itu untuk mencari tahu informasi tentang Parviz. Setelah itu, Samir berterima kasih dan meminta maaf karena telah menyeret Usman ke dalam masalah ini. Tak lama, datanglah kawannya Usman. Setelah masuk, Usman lalu bertanya kepada orang itu dengan bahasa Arab. Nah, setelah dijelaskan, seketika raut wajah Usman berubah. Samir yang melihat ada yang tidak beres langsung bertanya apa yang ia katakan. Akhirnya dijelaskanlah oleh Usman bahwa Parviz adalah seorang mucikari yang biasa menjual belikan wanita kepada pria hidung belang. Mendengar perkataan Usman, dada Samir berdebar kencang. Samir lalu memohon kepada Usman untuk membantunya menemukan istri kesayangannya. Usman lalu mengajak Samir ke tempat lokalisasi. Nah, dengan kedok ingin menggunakan jasa PSK, Samir berharap bisa menemukan Nargis di sana. Setelah masuk, terlihat banyak sekali wanita cantik yang menjajakan dirinya. Tapi sayang sekali, mereka tidak menemukan Nargis di tempat itu. Akhirnya mereka pindah lokasi yang kedua. Setelah masuk, Samir lalu diberikan beberapa foto wanita cantik. Dilihatlah oleh Samir satu persatu. Alangkah terkejutnya Samir melihat Nargis ada di sana. Tangannya sampai bergetar melihat istrinya ternyata dijadikan budak seks oleh mereka. Sang mucikari langsung memanggil Nargis, tapi ternyata Nargis sedang melayani laki-laki lain. Perkataan itu membuat Samir emosi dan nyaris memukul pria itu. Untung saja Samir bisa mengontrol emosinya dan berkata ia akan menunggu saja. Tak lama datanglah Nargis. Dengan tangan penuh lebam, ia datang terhuyung-huyung ke ruangan itu. Samir lalu menghampirinya dan mengajaknya untuk keluar. Tapi hal itu tidak diperbolehkan oleh si mucikari. Nah, tiba-tiba Nargis melihat ke arah Samir dan sontak memanggil namanya. Mucikari itu langsung marah melihat kejadian itu. Ketika ia ingin memukul Samir, Usman langsung menghadangnya. Usman lalu mengajak mereka untuk pergi dari sana. Pelan-pelan mereka berusaha agar tidak ketahuan. Tapi ternyata mucikari itu terbangun dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Samir dan Usman. Seketika puluhan anak buah mucikari itu datang dan langsung mengepung Samir dan Nargis. Samir tidak berdaya melawan mereka semua. Dan akhirnya Nargis terlepas dan diambil oleh mereka. Samir masih mencoba untuk melawan mereka semua. Walau punggungnya tertusuk, Samir masih mampu mengalahkan penjaga itu dengan pisau. Hingga akhirnya datang mucikari menembakkan pistol ke arah Samir. Untung saja Samir bisa menghindar. Samir lalu pergi sampai ke atap bangunan. Penjaga itu juga mengejar Samir sampai ke sana. Karena sudah terpojok, akhirnya Samir lompat ke rumah yang ada di depannya dan pergi menjauh. Usman lalu berhenti di depannya dan menyuruh Samir untuk masuk. Tiba-tiba datang seorang penjaga yang langsung memukul Usman dengan kayu. Samir lantas menghajar penjaga itu. Karena Usman ini sempoyongan, akhirnya Samir yang mengambil alih kemudi.
Akhirnya Samir dibawa ke kantor polisi. Ternyata Dewan Wakil Kedutaan Besar India yang bernama Pak Misra datang untuk melihat kondisi Samir. Pak Misra lalu menjelaskan, Kedutaan Besar India tidak bisa ikut campur dalam masalah lokal tentang warga sipil. Namun jika kau mencari bantuan apapun dari kedutaan, maka kau harus menceritakan semuanya secara detail. Samir lalu menceritakan semua yang sudah terjadi kepada Pak Misra. Samir lalu memohon kepada Pak Misra untuk membantunya. Pak Misra lalu berjanji untuk membantu Samir. Tak lama datanglah agen Faiz Abu Malik. Agen Faiz bekerja di Badan Keamanan Internasional. Agen Faiz lalu datang dan menemui Samir. Setelah masuk, agen Faiz memberitahukan Parviz Al-Shirazi telah mati. 2 hari lalu, seseorang membunuhnya. Di hari yang sama di saat Samir tiba di Noman. Dengan nada mengancam, agen Faiz menuduh Samir yang telah membunuhnya. Agen Faiz lalu mengancam Samir dan berkata ini adalah kesempatannya yang terakhir untuk berkata jujur. Setelah itu ada seseorang yang memanggil agen Faiz. Dan tiba-tiba agen Faiz keluar dan Samir dibawa ke suatu tempat. Di perjalanan agen Faiz menyuruh pasukan penjaga untuk berhenti. Setelah mereka semua turun dan berbaris, agen Faiz mengambil pistolnya dan menaruh pistol itu di atas mobil dan melepaskan mereka semua, kecuali Samir. Ternyata mereka akan menunaikan ibadah sholat. Setelah mereka semua selesai menunaikan sholat, agen Faiz menyuruh penjaga dan yang lainnya untuk pergi. Setelah itu agen Faiz berkata kalau ia dan timnya ingin melakukan pekerjaan itu dengan rahasia dan jauh dari pengintaian pihak kepolisian. Agen Faiz juga berkata kalau departemennya telah menemukan bukti yang bisa mendukung usaha Samir dalam menyelamatkan istrinya. Setelah itu agen Faiz mengajak Samir pergi. Singkat cerita, agen Faiz dan Samir telah sampai di Departemen Keamanan Internasional. Sang komandan lalu menugaskan agen Faiz dan agen Tamina untuk menangani kasus Samir ini. Akhirnya, setelah sekian lama, Samir mendapatkan bala bantuannya. Singkat cerita, Samir menceritakan kembali dari awal kronologi kejadian nahas itu, sehingga agen-agen yang membantu Samir langsung berangkat menuju bandara untuk melihat rekaman CCTV. Dengan teliti Samir melihat rekaman itu dan akhirnya ia menemukan istrinya. Ternyata Nargis dijemput oleh seseorang. Sepertinya orang itu sudah mengetahui letak CCTV yang ada di sana, sehingga wajahnya tidak bisa terlihat. Bahkan plat mobilnya saja tidak bisa dilihat di monitor itu. Agen Faiz lalu mengancam pihak bandara untuk segera melacak wajah dan nomor kendaraan pria itu, atau penjaga kamera pengawas itu akan kehilangan pekerjaannya. Adegan berpindah dulu ke Nargis ya. Di sini terlihat ia dan beberapa wanita yang lainnya sudah dipindahkan oleh mucikari yang dihajar oleh Samir tadi. Di sisi lain, Samir dan agen pembantunya telah mendapatkan informasi lebih dalam tentang pria yang mengendarai mobil van berwarna hitam itu. Pria itu bernama Itzhak Regini. Karena mereka belum mendapatkan informasi yang lebih valid lagi mengenai apakah Itzhak adalah pelaku yang sebenarnya, mereka tidak bisa menjebloskan Itzhak ke penjara. Jadi mereka akan mengawasi Itzhak secara langsung saja. Di sisi lain terlihat Itzhak yang sedang menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Pria itu berkata kalau tekanan semakin berat. Hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah membunuh gadis itu dan membuangnya. Pria itu juga berkata untuk segera menyelesaikan masalah ini dan selamatkan dirimu dan bosmu secepatnya. Setelah telepon ditutup, Itzhak lalu menelpon mucikari itu dan berkata kalau polisi sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan, segera habisi gadis India itu. Adegan berpindah ke Samir dan kedua agen di suatu tempat. Mereka dipanggil oleh polisi setempat karena menemukan ada satu mayat yang dibakar. Samir yang kebingungan lantas turun dari mobil dan menghampiri mayat yang sudah gosong itu. Samir sempat berkata kalau mayat itu bukanlah Nargis, tetapi saat petugas mengambil kalung yang dipakai di
Agen Faiz mengantar Samir ke bandara sembari memberikan uang kompensasi dari departemennya. Dengan wajah sedih, akhirnya Samir masuk ke dalam ruang tunggu. Nah, di sisi lain, agen Tamina terlihat sedang menunggu hasil otopsi mayat yang terbakar tadi. Setelah hasil keluar, terkejutlah Tamina. Ia melihat ada yang tidak beres. Tamina lalu mencoba untuk menelpon agen Faiz, tapi nomornya tidak aktif. Setelah itu, agen Tamina menelpon pihak bandara dan menyuruhnya untuk memberhentikan pria yang bernama Samir agar tidak naik penerbangan ke India. Petugas itu berkata, ia tidak bisa melakukannya karena pesawat sebentar lagi akan take off atau berangkat. Ia juga mengatakan penumpang yang bernama Samir tidak ikut naik ke dalam penerbangan itu. Nah, bingunglah si agen Tamina ini. Nah, ternyata benar, Samir masih ada di bandara dan tidak ikut dalam penerbangan itu. Di depan, agen Tamina bertemu dengan agen Faiz. Ia lalu berkata kalau kita semua sudah ditipu. Sontak agen Tamina langsung menyuruh petugas yang ada di sana untuk mencari Samir. Samir yang melihat kedua agen itu ada di bandara langsung berbaur dengan orang sekitar agar tidak ketahuan. Samir berhasil keluar dan langsung membuang kartu SIM-nya. Singkat cerita, agen Faiz dan agen Tamina menghadap Komandan Ghazi dan menceritakan penemuan baru yang mereka dapatkan. Ia mengatakan kalau Nargis masih hidup. Fakta-fakta seperti tinggi badan dan sebagainya tidak cocok dengan mayat itu. Akhirnya dari perbincangan itu dapat disimpulkan Samir tidak jadi terbang kembali ke India karena ingin membalas dendam pada Itzhak Regini. Ternyata benar, diam-diam Samir menghubungi website Itzhak dan menyamar sebagai gadis asal Yordania bernama Roxanne yang baru tiba di Noman dan ingin mencari pekerjaan. Samir berharap Itzhak akan datang menjemputnya. Dan ternyata benar, Itzhak membalas pesan itu dan menyuruh Samir untuk ketemuan di Sarmal Al-Saik. Di sisi lain, agen Tamina dan agen Faiz mengetahui orang yang dikenal Samir hanyalah Usman, dan Samir pasti meminta bantuannya. Akhirnya mereka berdua datang ke rumahnya Usman. Tak lama sampailah Samir dan Usman nih. Melihat ada mobil dinas di depan rumahnya, sontak Usman mundur dan berkata kalau petugas pasti sudah mengetahui semuanya. Samir yang tidak ingin melibatkan Usman lebih jauh lagi lantas pergi meninggalkan Usman. Samir hanya bisa berpesan, jika ia mati, kuburkan jenazahnya di sebelah Nargis. Setelah itu, Samir pergi ke Sarmal Al-Saik sendirian. Setelah masuk ke hotel, Samir lantas mengganti semua pakaiannya seperti seorang wanita dan langsung berangkat dengan seorang supir. Setelah sampai, supir itu pun turun dan berkata kepada Itzhak kalau Miss Roxanne dari Yordania akan masuk jika Itzhak hanya sendirian saja. Itzhak hanya tersenyum dan menyuruh supir itu untuk memanggil Roxanne. Dan saat Roxanne sudah ada di depannya, tiba-tiba setelah Itzhak tersadar, Samir lantas bertanya di mana istrinya. Itzhak berkata kalau wanita itu masih hidup. Setelah itu, Itzhak berkata kembali menggunakan bahasa Arab. Karena tidak mengerti, marahlah Samir dan langsung menusuk Itzhak dengan sebuah pisau. Ketika Itzhak mau dibakar oleh Samir, ia berkata kalau Nargis ada di sini, tepatnya di parkiran, dan ini hanyalah tipuan agar kau kembali ke India. Nargis akan segera ditransfer ke bosku. Jika kau tidak pergi ke sana dengan cepat, kapal akan keburu pergi, ujar Itzhak. Tiba-tiba datanglah Usman dan kedua agen rahasia itu. Agen Tamina berkata kalau Nargis masih hidup dan ia ingin memberitahukan hal ini saat di bandara kemarin. Tapi Samir malah menghilang. Setelah itu, agen Faiz memujuk Samir untuk menyerahkan senjatanya. Samir pun menurut, tapi tak disangka-sangka, Itzhak malah berkata, terima kasih kau datang tepat waktu. Kalau tidak, keparat ini akan membunuhku. Sontak perkataan Itzhak membuat agen Tamina, Samir dan Usman kebingungan. Dan tiba-tiba
Samir berhasil keluar dan terjadilah pertarungan sengit antara agen Faiz dan agen Tamina. Di parkiran, Samir telah berhasil menemukan Nargis dan menyuruhnya untuk tetap diam dan tenang. Samir lantas menghubungi Usman dan berkata kalau ia sudah menemukan istrinya. Seketika Usman keluar dan menghampiri mobilnya Samir. Tapi ternyata ia malah ditembak oleh Itzak. Untung saja Usman bisa masuk dan Samir langsung tancap gas. Itzak lalu memanggil pasukannya dan langsung mengejar Samir. Di sisi lain, agen Faiz menelpon kantor pusat dan berkata kalau agen Tamina sudah mati. Ia ditembak oleh orang India yang bernama Samir. Agen Faiz juga meminta bala bantuan. Jika pasukan menemukan Samir dengan truk berwarna hitam, langsung tembak di tempat. Kembali ke Samir yang masih dikejar oleh anak buahnya Itzak. Mau tidak mau, Samir harus mengalahkan mereka semua. Ia kemudian berbelok ke kiri dan menjatuhkan pasukan itu. Sekarang hanya tersisa Itzak dan satu orang pasukannya saja. Itzak lantas bersiap untuk melompat ke truk yang dikendarai oleh Samir. Dengan perhitungan waktu yang tepat, Samir langsung menghindar dan seketika di sisi lain, agen Faiz terlihat mendatangi bosnya Itzak yang bernama Hakan Rabani dan memberitahukan apa yang terjadi. Agen Faiz terlihat sangat emosi. Harusnya Hakan Rabani ini langsung membunuh Nargis, bukannya ngide seperti ini. Hakan lalu berkata, ia melakukan ini semua karena Nargis itu sudah laku dan akan dibeli oleh pria hidung belang di luar sana. Hakan lalu menyuruh agen Faiz untuk membereskan masalah ini. Nah, dari kejauhan terlihat seseorang yang sedang memata-matai agen Faiz. Ia sontak menelpon kantor pusat dan berkata kalau agen Faiz terlihat bersama Hakan Rabani. Dan akhirnya mereka menyadari agen Faiz telah berkhianat. Petugas itu langsung memberikan foto agen Faiz dan Hakan Rabani kepada Komando Ghazi. Pak Misra lalu memohon kepada Komando Ghazi untuk memberikan Samir kesempatan. Samir datang ke sana untuk menyerah, bukannya melawan. Dan semua yang dikatakan oleh agen Faiz adalah bohong. Di sisi lain, Samir telah sampai di kota. Dari belakang terlihat polisi yang akan menembak Samir. Samir mencoba menghalang-halangi mobil itu agar tidak bisa melewatinya. Di depan juga sudah terlihat barikade petugas lengkap dengan senjatanya. Karena sudah tidak ada jalan lain lagi, Samir memilih untuk menerobos pasukan itu. Sontak para petugas langsung menghujani Samir dengan timah panas. Tapi dengan pede, Samir menambah laju kecepatannya dan menerobos masuk. Setelah sampai di kantor Badan Keamanan Internasional, ternyata Samir sudah dikepung. Samir lantas turun dan berkata kepada mereka agar jangan menembak. Di dalam ada istrinya dan ada seorang pria yang terluka, ujar Samir. Komandan Ghazi lantas menyuruh pasukannya untuk membawa Samir masuk ke dalam. Di dalam, Samir berteriak, agen Faiz telah membunuh agen Tamina. Cepat panggil Komandan Ghazi. Tiba-tiba, agen Faiz datang tepat di depannya. Ia langsung mengeluarkan pistol untuk membunuh Samir. Tapi tiba-tiba Komandan Ghazi lalu berkata kalau ia sangat malu akan perbuatannya Faiz. Samir yang mengetahui komandan telah berpihak kepadanya langsung bangun dan meluapkan emosinya. Pertarungan itu hanya menjadi tontonan untuk Komandan Ghazi. Hingga akhirnya Samir mampu mengalahkan Faiz. Setelah puas mengajar Faiz, Samir langsung keluar untuk menemui istri tercintanya. Sumpah di sini haru banget. Belum sempat dipeluk, Samirnya malah pingsan. 3 hari setelah itu, Samir menghadiri pemakaman agen Tamina bersama Komandan Ghazi dan Pak Misra. Di sisi lain, agen Faiz yang berkhianat akhirnya dihukum mati dengan cara ditembak secara membabi buta. Mampus, syukurin. Dan ya, akhirnya Samir dan Nargis bisa kembali ke negaranya dengan selamat. Baiklah, itu aja ya alur cerita Khuda Hafiz. Mohon maaf jika kawan-kawan kurang puas dengan cerita yang Bima bawain ya. Sebelum pamit, Bima mau berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mau mensupport Bima dengan mengklik tombol subscribe. Semoga kebaikan kawan-kawan dibalas sama Tuhan ya. Bima pamit dulu, gas!